Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang ini siapa ini namanya nih yang presentasi? Kelompok Yang 2, Bapak izin. Iya, siapa namanya? Saya Saya Pak, ada di saya sini. hadir. Azka, Aska sama Azka, Fatima Azahra, Jihan Afifa, dan Nandisa Lucy. Oke. Ya. Boleh dimulai, Pak? Udah bisa dimulai Ya, belum, Pak? silakan dilanjut ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Dinovian Rais, yang alhamdulillah hari ini sudah hadir di kuliah ketiga kita ya. Dan untuk teman-teman yang alhamdulillah juga yang sudah hadir, semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran pada kuliah ketiga ini dalam mapel Geografi Sosial dan Lingkungan. Izinkan kami kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait apa yang sudah kita diskusikan terkait konsep geografi sosial dan lingkungan. Sebelum itu saya memperkenalkan dulu rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Aska Sabi Salam, yang kedua ada Fatima Az-Zahra, yang ketiga ada Jihan Afifa, yang keempat ada Nandisa Lucy Novitasari. Untuk itu langsung saja untuk yang pertama akan dibacakan oleh Nandisa. Kepada Nandisa dipersilakan. Bentar. Baik, terima kasih Pak Aska atas waktunya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pada hari ini yang berjudul dengan konsep geografi sosial dan lingkungan hidup. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada teori produksi ruang dan geografi sosial, yang kedua relasi manusia-manusia lingkungan dalam era antroposen, yang ketiga ekologi politik dan keadilan lingkungan, yang keempat ada pendidikan geografi dan kewarganegaraan ekologis serta implementasi konsep geografi sosial dan lingkungan dalam jenjang pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada teori produksi ruang dan geografi sosial. Ruang geografi sosial kontemporer memandang ruang bukan sekedar hanya sebagai hamparan fisik statis atau wadah bagi aktivitas manusia, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang dinamis. Dalam perspektif ini, geografi sosial membedakan bagaimana identitas sosial, yaitu ada kelas, gender, dan etnis membentuk pola spesial. Menurut Edward Soja, memperluas konsep ini dengan memperkenalkan keadilan spasial, yang menyatakan bahwa pengorganisasian ruang tidak adil merupakan bentuk penindasan sosial. Yang kedua ada relasi manusia lingkungan dalam era antroposen. Memasuki abad ke-21, pemahaman geografi lingkungan bergeser pada pengakuan bahwa manusia telah menjadi kekuatan geologis dominan. Istilah antroposen yang diperkenalkan oleh Krascen dan Stroman menandai era di mana aktivitas antropogenik telah melampaui batas-batas daya dukung alami bumi. Geografi lingkungan dalam konteks ini berfungsi untuk menganalisis resiko kerentanan dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan yang mereka ciptakan sendiri. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Jihan. Baik, selanjutnya mengenai ekologi politik dan keadilan lingkungan.
Melanjutkan dari pembahasan tadi, jika kita melihat kerusakan lingkungan hanya dari sisi teknis saja, maka itu tidak akan cukup. Nah, di sini kita akan membahas ekologi politik yang berperan sebagai jembatan antara geografi, sosial, dan juga lingkungan. Menurut Paul Robbins 2012, perubahan lingkungan ini seperti degradasi lahan atau populasi itu tidak akan pernah bersifat netral, semuanya itu bersifat politis. Mengapa seperti itu? Karena di dalamnya selalu melibatkan konflik perebutan sumber daya dan juga kebijakan yang tidak merata. Hal ini membawa kita pada isu keadilan lingkungan yang realitanya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dan yang sangat tajam, di mana kelompok masyarakat kelompok Karena masyarakat mesti dengan dipanggil kan, mesti dipakai tadi dipanggil itu dipanggil. Karena tetap bertanya. Ini juga harusnya on cam. kelompok Jadi masyarakat sama Ibu Indri, sampai gini. Kak, kalau bisa tapi juga nggak apa-apa biar kalian bentukannya. bisa diunmute. Mohon di mute, Bu. Bu Indri mohon di-mute. Baik, kelompok masyarakat dengan rendah atau ekonomi yang lemah ini sering menjadi yang paling terbebani. Biar teman-teman tahu kamu di Rawan bencana atau terpapar emisi tinggi. Ibu Indri di mute ya, Ibu Indri. Itu kan Bu Indri. Oke, baik. Saya ulangi sedikit ke belakang. Kelompok masyarakat yang dengan modal rendah atau ekonomi yang lemah seringkali menjadi pihak yang paling terbebani, di mana mereka itu biasanya terpaksa tinggal di kawasan yang rawan bencana atau terpapar dengan populasi yang lebih tinggi. Lalu sebaliknya, di mana kelompok elit ini justru menikmati manfaat sumber daya alam secara maksimal tanpa merasakan dampak buruknya secara langsung. Oleh karena itu, di sini kita memahami ekologi politik yang sangat penting agar kita bisa memperjuangkan kebijakan dan yang lebih adil dan tidak membebankan masalah lingkungan hanya pada mereka yang paling rentan. Selanjutnya ada implementasi konsep geografi sosial dan lingkungan dalam jenjang pendidikan di Indonesia. Yang akan dilanjutkan oleh Sama saya Bu Jihan. Iya, Fatimah. Silakan Ibu Fatimah. Oke, akan meneruskan izin saya akan meneruskan dari Bu Jihan. Ada konsep esensial geografi. Di sini terdapat beberapa konsep penting seperti lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensi area, interaksi dan interdependensi, serta keterkaitan keruangan. Di mana konsep-konsep ini membantu kita memahami fenomena yang terjadi di permukaan bumi secara lebih sistematis. Dengan memahami konsep ini, peserta didik bisa menganalisis hubungan antara manusia dan lingkungan secara lebih kritis. Jadi implementasi pendidikan geografi sosial dan lingkungan di Indonesia saat ini berpijak pada profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Suplemen akhlak kepada alam serta bernalar kritis. Oke, boleh dilanjut ke slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada perbedaan mendasar dalam kedalaman materi dan pendekatan setiap jenjang. Jadi, kita lihat perbedaan pendekatan di setiap jenjang pendidikan. Yang pertama ada di jenjang sekolah dasar atau SD, itu fokus pada pembentukan etika lingkungan dasar seperti menjaga kebersihan dan mengenal alam. Kemudian ada sekolah menengah pertama atau SMP, di mana mereka mulai memahami hubungan ruang dan lingkungan di sekitarnya.
Kemudian yang ketiga ada sekolah menengah atas atau SMA, analisis, siswa sudah masuk tahap analisis, seperti memahami sistem dan hubungan antar wilayah. Kemudian yang terakhir ada jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK, lebih ke penerapan praktis dan etika profesi yang berkaitan dengan lingkungan. Jadi semakin tinggi jenjangnya, semakin kompleks pemahaman dan penerapannya. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Aska. Jadi unmute Pak Aska, belum kedengeran. Sorry. Saya kira udah. Oke. Ya, dari tingkat SD itu ialah geografi sosial dan lingkungan tidak berdiri sebagai mata pelajaran mandiri, melainkan terintegrasi dalam IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Dan juga dalam geografi atau IPAS ini itu fungsi di SD-nya itu ialah membentuk atau menanamkan nilai dan sikap peduli lingkungan. Berarti kan kalau kesimpulannya bahwasannya pembentukan adanya geografi ini atau IPAS ini untuk pembentukan karakter dan kebiasaan dasar sebelum mereka itu mengenal ini itu dan sebagainya. Selanjutnya kalau misalnya dari SMP, dia itu di tingkat konsep ini masuk dalam mata pelajaran IPS, analisis mulai ditingkatkan pada hubungan sebab akibat yang lebih kompleks antara aktivitas ekonomi dan perubahan keruangan. Berarti kalau misalnya dari konteks SMP ini, dia lebih kepada dikenalkan manusia, lingkungan, ruang, atau wilayah. Berarti bagaimana caranya agar tiga elemen itu bisa hidup berdampingan atau tiga elemen itu saling mengaitkan satu sama lain. Nah, berarti fokusnya mulai memahami keterkaitan relasi, bukan sekedar tahu saja. Berarti kan kalau misal konteks di PPT ini sudah mengenal sebab dan akibat dan mulai mengenal adanya analisis kedua tersebut. Pada jenjang SMA, khususnya di kelas 11 dan kelas 12, geografi menjadi mata pelajaran pilihan yang lebih spesifik dan mendalam. Pendekatan di SMK sedikit berbeda karena lebih berorientasi pada kesiapan kerja, namun peran geografi lingkungan tetap krusial melalui mata pelajaran proyek IPAS atau mata pelajaran kejuruan terkait seperti agribisnis, pertambangan, dan perhotelan. Next. Oke, kesimpulan dari presentasi ini ialah geografi sosial kontemporer membuktikan bahwa ruang bukan sekedar wadah fisik statis, melainkan produk sosial yang dikonstruksi melalui relasi kekuasaan, modal, dan praktik keseharian yang dinamis. Dalam era antroposen, aktivitas manusia telah menjadi kekuatan geologis dominan yang melampaui batas daya dukung alami bumi, sehingga setiap krisis ekologis yang terjadi pada dasarnya merupakan manifestasi dari implementasi konsep ini dalam jenjang pendidikan di Indonesia, dilakukan secara berjenjang untuk membangun karakter atau ecological citizenship yang responsif. Itu saja presentasi dari kelompok 2 terkait konsep geografi dan lingkungan. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan Magister IPS ada yang ingin dipertanyakan, silakan.
Saya presensi dulu ya Pak Aska ya. Siap, Bapak. Silakan. Ya. Heri Irawan. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Itu kamera dimatiin kenapa, Heri? Agam Muhammad Saril. Agamnya barusan Pak, terpental Pak. Mati lampu. Oh, yang Aril-Aril Bentar. tadi ya, namanya Iya, Aril ya? iya Pak, betul. Betul Pak. Iya, tadi Lapor. saya disuruh masuk saya. Jadi kalau yang terpental gini, kalau dia tidak bisa sampai akhir nggak bisa masuk juga, saya nggak absen dia. Noted, Halo? Bapak. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang terpental dia nggak berusaha, itu kok dia bisa WA. Diusahakan. Weni Mulyani, Weni. Hadir Pak, hadir. Saya Pak, saya. Oke, sudah. Utia. Hadir, Pak. Saya ada. Hadir, Oke. Pak. Sudah. Nia Kurniasari. Hadir, Pak. Ada. Iya, oke. Oke, sudah. Agestini, Ages. Hadir, Pak. Agestini hadir. Sudah. Widiani. Hadir, Pak. Iya, Hadir. sudah. Sepia. Hadir, Pak. Iya, oke. Dia Hildayati, dia. Hadir, Pak. Iya. Adnan Maruf. Adnan Maruf ada Adnan? Nggak ada ya, Adnan? Adnan Maruf. Adnan hadir. Adnan Mana? hadir. Mana Ini. di Adnan? Ya, Pak Rafita hadir Pak. Tadi lagi Adnan ke hadir. toilet. Pak Manido tadi. Adnan hadir, Adnan Pak. mana? Itu, Adnan. Pak. Oh iya. Ini Oke, saya oke. hadir, Adnan. Ya, sudah lihat. Oke. Chan Riani, Chan. Sudah, Pak. Hadir, Pak. Kan tadi masa penuh, pastinya Hadir, kok Pak. mati. Cadriani. Oke, ya Merah. sudah. Sarni Puspitasari Silaban. Hadir Pak. Hadir. Ya, oke. Asriani Paradita Ritonga. Hadir, Pak. Oke. Junarsi. Hadir, Pak. Iya. Anissa Semendawai. Anissa. Sakit, Pak. Sakit ya. Jadi kosong ya, nggak bisa diinin juga ya. Eni Kristina. Eni Kristina. Agam Muhammad Eni Syahril Kristina. hadir, Pak. Belum. Eni Kristina. Nggak ada ya Eni Kristina ya. Ini udah di record belum? Udah di record tadi ya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Pak. Oke, iya. Ya, Iya. sudah. Salsabila. Sal, Hadir, Salsa. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Ya, oke. Pak. Sudah. Hadir, Pak. Sudah. Raden Ayu Wilis Kusuma. Raden. Hadir Pak. Hadir. Iya, oke. Uji Lindayani. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Dimas Prabowo. Hadir, Pak. Dimas Prabowo. Ya, sudah. Hibatul Sejadah. Hadir. Ya, oke, sudah. Nasrudin. Hadir, Pak. Nas. Hadir, Nasruddin. Oke, sudah.
Femia Sagitavia. Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Subaeha. 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 Jadi Hadir, kalau Pak, saya hadir. panggil, Hadir, Pak. nah, Ya hampir sudah. ya terbalik Hadir, yang Pak. bilang. Hadir, Ya Pak. sudah. Ya, ya. Baik, Yuni Trias Mustika. Hadir, Baik. Pak. Hadir. Oke, sudah. Indriani Dia Puspitasari. Hadir, Hadir, Bapak. Pak. Mana Indriani? Itu Pak yang Hadir, Pak. admin. Saya yang admin. Laptop Oh, saya pakai 2 device, Pak. Laptop saya kameranya trouble. yang admin Jadi kamu saya ganti pakai dong handphone nama juga. yang lamanya. Ya, kan bisa Saya juga, diganti Pak. Oh ya. namanya. Iya, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Saya Namanya juga pakai 2 device ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Mulyana. Hadir, Mul. Bapak. Hadir, Pak. Oke, ya, sudah. Titik Subekti Setiawati. Hadir, Pak. Iya. Oke, sudah. Ulpa Nur Halifah. Saya hadir, Pak. Iya, sudah. Wardana. War. Ada, Pak. Pak, maaf, Oke, Pak. ya. Ada, Pak. Sudah. Wardana ada, Pak. Sudah saya lihat. Ini, Pak, Agung tadi Ramadan. Hadir, Pak. Oke, sudah. Nandisa Lucy Nopitasari. Nan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Aska Sabili Salam. Hadir. Oke, sudah. Rafita Sari. Siap hadir, Pak. Ya, sudah. Pak. Anita. Ya, sudah. Anita Raya. Hadir, Pak. Ya. Adli Ramli El Hasan. Hadir, Pak. Oke, sudah. Fatima Asjahra. Hadir, Pak. Fatima. Ya, oke, sudah. Nikma Ainun Nabila. Nikma. hadir, Pak. Saya, Pak. Ya, oke, sudah. Jihan Afifah. Hadir, Pak. Ya, sudah. Hot Resli Marbun. Hot. Hadir, Pak. Hot. Oke. Iya, Pak, Oke, hadir. sudah. Eka Setiawati. Hadir, Bapak. Oke, sudah. Hadir, Pak. Rado Togar Simanjuntak. Rodo Togar. Rodo Togar nggak ada ya? Dari 3 kali saya panggil ini. Elis Mukhlisa. Elis. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah. Hadir, Pak. Sudah. Sulistio Palupi. Hadir, Pak. Hadir. Namanya jangan Lupi Hadir. dong. Nama yang Sulistyo, itu. iya, baik. Ya. Jangan panggilan. Ahmad Ruslan. Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Ajikra Ramadhani. Saya hadir. Oke, sudah. Asana. Asana ada, Asana? Ada. Ada hadir. Hadir. Oh, kalau di presensi nggak pakai Suheri nih. Iya. Hadir. Ya, maaf belum diedit. Oh iya. Muhammad Patral Rizal. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir, Pak. Iya, sudah. Jadi kalau ada yang terpental, usahakan masuk lagi. Jangan sampai dia keenakan sampai selesai. Nanti kelihatan nggak ini, saya nggak bisa presensi ya. Kalau ada yang terpental, kena jaringan, listrik mati atau apa, usahakan secepatnya dimasuk lagi. Jangan Ya, Pak, sampai. saya sudah hadir lagi, Pak. Izin. Agama Muhammad Syaril. Ya. Oke, Itu bisa Muhammad lihat. Syahril udah gabung lagi, Pak. Muhammad Syahril, Ya, ini Pak. deh.
Muhammad Iya, Sahril, udah ada hadir. Muhammad Saril. Agak Ya. Muhammad Sahril, Pak. Agak Muhammad Ketua Sahril sama kelas. Adnan. Udah Adnan masuk juga lagi tuh, hadir. Pak. Agak muda. Siap. Iya, Ya. Terima kasih, Pak. Adnan, Pak Adnan, jangan lupa. Kelawat Pak, absennya Pak. Ini Kristina Pak. Siapa? Ini Adnan. Kristina Pak. Kelawat Pak. Ini Kristina. Jadi tolong diingetin juga ya nomor urutnya nanti kalau misalnya ini Heri nomor 1, Agam 2, biar saya nyarinya juga enak ini. Iya Pak. Siapa ini Kristina? Iya Pak, betul. Ini Kristina ya Pak. Kamu kenapa tadi? Dia Pak tadi kelawat Pak, absennya. Baru masuk? Udah dari tadi Pak. Halo Pak. Iya, iya. Iya Pak. Rodo Togar nggak ada, Rodo Togar. Ini saya panggil lagi Izin nih yang katanya, Pak. nggak bisa. Oh, nggak Di bisa. sini nggak ada tulisan izin. Oh, Yang ada dua. Kalau hadir dicontreng, kalau tidak hadir kosong. oh gitu. Oh. Iya, kan kamu masuk nggak waktu pertama kali tatap muka? Oh iya, Adnan? masuk Pak, masuk. Siap. Siap Pak, siap. Kalau kamu mahasiswa baru kali yang terdaftar terakhir nih. Iya gitu, Oh, kalau ya. kamu masuk Adnan kan udah saya kasih tahu waktu tatap muka. Siap. Ya dilanjut dengan tanya jawab ya. Siapa yang mau tanya jawab, tolong di chat juga pertanyaannya boleh atau hanya cuman mau di chat aja juga boleh, nanti dijawab ya. Misalnya kalau mau setelah pakai mic, tulis juga di kolom chat semua. Begitu juga yang tidak mau raise hand tapi dia di chat aja juga boleh, nanti kelihatan semua ya. Baik, Pak. Dipersilakan. Ya, baik untuk teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan on mic dan juga jangan lupa untuk mengirimkan di chat Zoom-nya. Silakan buat teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Pak Aska. Iya, boleh Bu Palupi, silakan. Bagaimana pendidikan geografi dapat mengubah kesadaran siswa dari sekedar memahami menjadi bertindak terhadap isu lingkungan? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ulang ya. Bagaimana pendidikan geografi dapat mengubah kesadaran siswa dari sekedar memahami menjadi bertindak terhadap isu lingkungan? Oke. Ya, boleh Bu, sekalian ya di kolom chatnya juga. Dan mungkin teman-teman yang ingin bertanya juga dipersilakan untuk on mic dan juga jangan lupa untuk silakan ada lagi. Assalamualaikum, Pak. Saya Iya, Pak Aska. silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam izin warahmatullahi bertanya. wabarakatuh. Boleh, Bu. Izin bertanya. Saya Weni Mulyani ingin menanyakan terkait dengan makalah yang sudah disampaikan tentang materi konsep geografi sosial, yang mana pertanyaannya adalah mengapa permasalahan lingkungan itu pada dasarnya itu tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dalam kehidupan masyarakat. Apakah hubungannya seperti itu? Terima kasih Pak Aska dan kelompoknya. Baik, Bu Weni, untuk biar agar memudahkan teman-teman juga untuk menambahkan nantinya, silakan di kolom chat juga ya, Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya Bu Ulfa. Pemaparan belum. tadi yang cek. Suaranya sudah masuk, Pak? Sudah, Bu. Silakan. Oke, dari pemaparan yang sudah kelompok Pak Aska sampaikan, pertanyaan saya bagaimana integrasi kearifan lokal dan teknologi modern seperti SIG, Sistem Informasi Geografis, itu dapat menjadi solusi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang mana mengacu pada pemanfaatan teknologi geospasial dan kearifan lokal. Itu Pak, nanti saya chat juga ya Pak. Siap Ibu, terima kasih Bu Ulfa.
Baik, karena udah ada 3 pertanyaan ya, izinkan kelompok kami ingin menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, Bu Lupi akan dijawab oleh Bu Fatimah. Kepada Bu Fatimah dipersilakan. Terima kasih, Pak Aska. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Lupi. Tadi pertanyaannya itu bagaimana pendidikan geografi dapat mengubah kesadaran siswa dari sekedar memahami menjadi bertindak terhadap isu lingkungan. Jadi, pada dasarnya pendidikan geografi itu bisa mengubah kesadaran siswa dari sekedar tahu menjadi bertindak terhadap isu lingkungan jika proses belajarnya tidak berhenti di pemahaman konsep, tapi juga mendorong di pengalaman refleksi dan aksi nyata. Transformasinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada dari pengetahuan ke pedulian, yang dimana awalnya siswa belajar konsep seperti perubahan iklim, deforestasi, atau urbanisasi. Namun, guru perlu mengkaitkan materi dengan konteks lokal, misalnya banjir di daerah sekitar atau sampah plastik di lingkungan sekolah, yang bertujuan agar siswa merasa ini masalah saya juga, bukan sekedar teori. Kemudian yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Alih-alih hanya membaca, siswa diajak menganalisis kasus nyata, seperti mengapa terjadi banjir di wilayah tertentu, atau apa dampak alih fungsi lahan, di mana pendekatan ini sejalan dengan konsep dalam geografi lingkungan yang menekankan hubungan manusia dan lingkungan. Dampaknya, siswa mulai berpikir kritis dan mencari solusi. Kemudian yang ketiga ada mencoba experiential learning atau belajar dari pengalaman. Jadi siswa ini bisa diajak observasi lapangan, studi lingkungan sekitar, atau proyek sederhana, misalnya audit sampah di sekolah. Jadi di sini terjadi pergeseran penting, sekedar mengetahui menjadi merasakan langsung. Kemudian yang keempat itu ada penguatan nilai dan sikap. Guru biasanya mengajak diskusi etika lingkungan, refleksi dampak perilaku manusia terhadap alam, di mana hasilnya itu akan muncul rasa tanggung jawab dari siswa tersebut. Kemudian ada aksi nyata atau action-oriented learning. Ini tahapan yang paling penting karena misalnya ada kampanye pengurangan plastik, penanaman pohon, program daur ulang di sekolah. Jadi pendekatan ini tuh mirip dengan gagasan Education for Sustainable Development yang didorong oleh UNESCO. Jadi siswa itu nggak hanya belajar, tapi juga menjadi agen perubahan. Kemudian langkah berikutnya adalah refleksi dan keberlanjutan. Setelah aksi tersebut, siswa diajak mengevaluasi, jadi bagaimana dampaknya, apa yang bisa diperbaiki. Hal ini memperkuat kebiasaan bertindak bukan hanya sekali proyek. Jadi pada intinya, pendidikan geografi mengubah kesadaran menjadi tindakan ketika materi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian siswa dilibatkan secara aktif, dan ada pengalaman langsung yang didorong untuk melakukan aksi nyata. Jadi kuncinya itu bukan pada apa yang diajarkan, tetapi bagaimana siswa mengalami dan mempraktikkannya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Bu Fatimah atas jawabannya yang sangat menurut saya contextable ya. Kita jadi lebih mengetahui lagi ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bu Fatimah. Mungkin untuk Bu Palupi, apakah sudah jelas atau sudah paham atau ada yang kurang sreg dan sebagainya jawaban dari Bu Fatimah? Jelas, Pak. Paham. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan terkait jawaban dari Bu Fatimah? Jika tidak, langsung saja ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Jihan. Kepada Jihan dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, di mana integrasi kearifan lokal dengan teknologi modern seperti sistem informasi geografi. Biasanya ini bisa menjadi pendekatan yang sangat kuat untuk pengelolaan lingkungan berkelanjutan, di mana
karena saling melengkapi antara kearifan lokal ini memberi nilai, pengalaman dan juga konteks. Sementara teknologi ini memberi akurasi, analisis dan juga skala. Nah, di sini ada cara kita mengintegrasi menjadi solusi yang nyata seperti itu. Pertama itu kita dapat menggabungkan pengetahuan lokal dan juga kita gabungkan dengan data spasial. Masyarakat lokal biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang pola musim, daerah rawan bencana, juga zona sakral atau kawasan lindung tradisional. Nah, pengetahuan ini bisa dipetakan menggunakan SIG tersebut sehingga menjadi data spasial yang terdokumentasi. Lalu bisa juga dianalisis bersama data ilmiah seperti citra satelit, topografi, dan lain-lain. Contohnya seperti wilayah adat yang dianggap hutan larangan dapat dimasukkan ke dalam peta digital sebagai zona konservasi. Lalu cara yang kedua yaitu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. SIG ini mungkin dapat dianalisis seperti perubahan tutupan lahan, potensi banjir atau longsor, lalu distribusi sumber daya alam. Jika digabungkan antara keduanya, kearifan lokal tersebut menjadi sebuah keputusan yang tidak berbasis data teknis. Lalu tetapi ini juga dapat dipertimbangkan oleh nilai sosial dan juga budaya. Hasilnya akan terjadi kebijakan yang lebih realistis dan dapat diterima oleh masyarakat. Lalu mendukung pengelolaan berbasis komunitas, di mana kearifan lokal biasanya ini melekat pada komunitas dengan bantuan SIG ini. Jadi masyarakat bisa melibatkan dalam pemetaan partisipatif, lalu mereka ikut mengumpulkan dan juga memvalidasi data tersebut. Nah, ini juga dapat mendorong sense of ownership terhadap lingkungan. Contohnya seperti warga ini memetakan sumber mata air penting di suatu wilayah, lalu juga digunakan untuk perancangan konversi. Adapun cara yang keempat yaitu deteksi dini dan mitigasi bencana, di mana pengetahuan lokal ini sering mencakup tanda-tanda alam, misalnya seperti perubahan perilaku hewan, lalu pola hujan. Dari SIG ini kita dapat data tersebut dikombinasi dengan data meteorologi dan juga geologi, menghasilkan sebuah sistem peringatan dini yang lebih akurat. Lalu, cara yang kelima adalah pelestarian kearifan lokal itu sendiri. Dengan SIG, kita dapat mempraktikkan praktik tradisional dan didokumentasi secara digital. Hasilnya ini tidak akan hilang karena dapat memodernisasi, misalnya seperti sistem irigasi tradisional, lalu pola pertanian yang berbasis musim lokal. Cara yang keenam ini contoh nyata integrasi seperti sistem subuk di Bali yang dipetakan untuk pengelolaan air berbasis budaya, lalu ada hutan adat di Kalimantan yang dipetakan untuk mencegah deforestasi. Lalu juga ada pemetaan partisipatif wilayah pesisir untuk menjaga ekosistem mangrove seperti itu. Jadi intinya integrasi ini menghasilkan pendekatan antara ilmiah yang berbasis data SIG, lalu konstekstual berbasis kearifan lokal dan partisipatif melibatkan masyarakat. Sehingga terjadinya pengelolaan lingkungan ini semakin lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat diterima secara sosial seperti itu. Bagaimana untuk jawabannya? Apakah sudah cukup? Terima kasih Jihan atas jawabannya. Bagaimana Ibu Ulfa mengenai jawaban Bu Jihan? Kira-kira ada yang masih kurang jelas, dan mungkin buat teman-teman barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Gimana Bu Ulfa? Sudah jelas? Cukup? Ya, sudah kurang lebih sudah jelas ya Pak. Berarti dari integrasi tersebut poin pentingnya tadi lebih kepada ilmiah, konseptual, dan juga partisipasi masyarakat. Terima kasih Pak, Bu, jawabannya. Benar. Iya Bu, begitu.
Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu dari Bu Weni ya. Pertanyaannya ialah mengapa permasalahan sosial lingkungan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial dalam kehidupan manusia. Oke, menurut saya apa ya, dalam kajian sosiologi, mungkin nih kita mix aja ya. Permasalahan sosial lingkungan pada dasarnya memang tidak bisa dipisahkan dari persoalan sosial karena lingkungan dan manusia berada dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Apa yang terjadi pada lingkungan selalu berkaitan dengan aktivitas, kebutuhan, dan struktur sosial masyarakat. Maka dari itu ya ketika misalnya terjadi banjir, yaitu berarti kan ulah manusia yang tidak menaati peraturan yang sebagaimana mestinya. Ya, misalnya buang sampah pada tepatnya atau tidak bukan kepada buang sampah sembarangan. Terus juga bisa kenapa terjadi longsor ya karena penggundulan hutan, tidak mau menanam hutan atau merawat dan sebagainya. Ya berarti kan itu kembali lagi kepada apa ya keserakahan manusia itu sendiri bahwasannya ketika kita hidup berdampingan berarti kan kita juga harus memberikan benefit juga gitu bukan cuman kita yang dapat benefit tapi alam pun juga harus dapat benefit ya itu apa ya dia bisa hidup berkembang dan juga dia bisa apa ya memberikan manfaat yang lainnya ya pada dasarnya kan kita juga bukan kita doang yang hidup di dunia tapi kan ada hewan dan sebagainya gitu. Maka dari itu menurut saya ya nggak bakal bisa dipisahkan Bu Weni. Kayak gitu sih jawabannya. Mungkin kalau Bu Weni bagaimana? Iya, terima kasih Pak Aska atas pemaparannya. Memang betul ini apa sih banyak masalah memang terkaitkan. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Ibu, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari ketiga pertanyaan dari teman-teman yang sudah bagus banget tuh. Jika tidak ada, mungkin boleh Bapak Rais menambahkan atau memberikan arahan terkait materi atau pertemuan ketiga kita, yaitu terkait konsep geografi dan lingkungan. Ditambahin dulu bisa nggak? Tambah penanya 3 penanya lagi bisa? Oh gitu, yuk. Atau Boleh, ya. Pak, boleh. Dibuka Siap, lagi siap. Pak, dibuka lagi Pak. Oke, baik gimana Langsung teman-teman? Siap. Baik untuk teman-teman, barangkali ada yang belum jelas atau masih ingin dipertanyakan, silahkan ditanyakan kepada kami. Insya Allah lah kita saling sharing, berbagi ilmu di mata pelajaran geografi dan lingkungan ini. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Iya. Ini juga tidak. Oke, bagaimana? Gimana? Di kolom chat udah belum? Atau kalau dia nggak mau ya? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Kak. Pak, mungkin sudah jelas pemaparan dari kelompok 2 terkait konsep geografi dan lingkungan. Seperti itu sih, Pak. Saya Ya, mau jadi udah bertanya, pada tahu. boleh nggak, Pak? Ya, Oh, silakan. boleh. Silakan. Tafadhol. Ya, mungkin ini sebuah kendala dari saya, tapi mungkin bisa terjawab di sesi ini. Kendala saya dalam mengajar sih lebih tepatnya. Jadi, mengenai izin ya, kelompok 2, saya ingin bertanya. Mengenai topik geografi sosial ini, memang sebenarnya kalau misalnya kita membahas geografi itu, ini kan lebih mengenai alam ya, lingkungan geosfer. Dan kebanyakan sih materi-materi awalnya, khususnya saya yang ngajar di SMA, materi awalnya itu lebih banyak alam gitu kan. Tapi kemudian, oh iya, baik Pak Rinovian, nanti saya chat di situ juga. Nah, kemudian di dipraktikannya,
ya dalam praktiknya, dalam pembelajaran geografi di SMA, justru ketika masuk ke kelas 11 sama 12, ini tentang alamnya bergeser, gitu Pak. Jadi lebih kepada sosialnya. Nah, salah satunya adalah ketika di kelas 12 saya mengajarkan, terkadang anak-anak suka bingung, gitu ya. Bingungnya adalah karena kenapa pembahasannya tentang alam di awal, tapi kemudian di kelas 11 sama 12 kami justru lebih diperkuat mengenai sosialnya gitu. Nah, selanjutnya ada materi namanya Geographic Information System gitu ya. Salah satunya ini bisa menjadi sebuah aplikasi dan sebuah data yang bisa membantu dalam hal geopolitikal. Misalnya contohnya seperti bagaimana sih caranya kita bisa bekerja sama gitu kan dengan negara luar gitu kan dengan memanfaatkan potensi alam kita seperti itu. Terus kita mendapatkan benefit apa. Nah, tapi kendalanya anak-anak itu kebanyakan sudah banyak memiliki persepsi bahwa geografi itu lebih condong ke alam, tentang alam gitu. Kemudian untuk bagian sosialnya mereka terkadang seperti, Bu ini harusnya bukan kita yang bahas, ini harusnya kewarganegaraan, kan politik gitu kan. Ini harusnya ngomonginnya sosiologi aja Bu, karena ngomonginnya misalnya ambil contoh lah ya geopolitik yang paling gampang salah satunya adalah seperti pengembangan industri, kerjasama antar negara ya, seperti bilateral atau multilateral. Mereka membuat industri di negara berkembang gitu kan, orang-orang negara maju atau negara-negara maju buat industri negara berkembang karena negara berkembang itu punya banyak lahan, punya banyak SDM yang tentunya cost-nya lebih murah gitu kan. Nah, sudah saya jelaskan bahwa sesungguhnya materi tentang geopolitik itu ini lebih membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan alam gitu ya, dan kemudian bisa menjadikan hal tersebut sebagai penguat politik kita. Nah, pertanyaan intinya adalah kira-kira gitu ya, apa sih yang bisa saya lebih condongkan gitu ya, dan perkuat gitu agar tentunya anak-anak khususnya di kelas 12 ini yang pikirannya sudah bercabang, tidak hanya belajar tapi juga persiapan kuliah, agar mereka tuh benar-benar persepsinya sama bahwa pembelajaran geografi sosial khususnya tentang kayak geopolitik dan geografi information system itu penting sekalipun mereka adalah jurusan sosial. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita bisa memberikan knowledge ke mereka, padahal dilihat dari waktu, dilihat dari kemampuan mereka lebih ke pembelajaran sosial ya, geografi politik dan juga geographic information system ini adalah lebih ke teknik karena penggunaan aplikasi dan hitung-hitungan seperti itu. Terima kasih. Saya ketik juga ya sekalian di chat jadi biar ada backup. Bagus banget Bu Hasriani. Boleh. Oke, ini juga sudah masuk ya 2 pertanyaan lagi. Berarti total udah ada 3 pertanyaan. Ya. Oke. Izin nanya Pasca. Boleh Pak Fatan, silakan. Iya. Ini kan tentang geografi sosial dan lingkungan. Mungkin kalau dulu kita menghafal letak peta atau jenis batuan ya. Kalau sekarang kan fokusnya kita berganti kepada bagaimana interaksi manusia dengan ruang dan alam dan di mana mempengaruhi struktur sosial, kebijakan pendidikan dan keberlanjutan hidup. Nah, ini
mau menggeser perspektif aja nih Pak. Apa itu lingkungan menjadi bagaimana lingkungan dikonstruksi secara sosial, yaitu kita tulis di sini antroposentrisme dan ekosentrisme ya, mengkritisi kebijakan pendidikan yang dimana seringkali terlalu fokus pada pembangunan ekonomi, ya, eksploitasi alam lah, ketimbang pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana kita merefleksi hal tersebut. Demikian Pak Aska, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Fatan atas pertanyaannya. Ya, izin bertanya Pak Aska. Ya, boleh Bu Widi, silakan. Itu yang saya sudah cat di kolom chat. Jika kita melihat kontribusi dari pembelajaran geografi itu kan tidak hanya berkenaan dengan manusia ya, tapi keberlanjutan lingkungan. Nah, yang membuat mungkin saya perlu pemahaman dari teman-teman dan Pak dosen, jika sebegitu pentingnya pembelajaran geografi, kenapa tidak dijadikan sebagai pembelajaran pokok gitu loh? Kenapa hanya dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan? Ya udah gitu aja Pak, terima kasih. Saya Bu, sama-sama. Sudah berada. Iya. Saya jawab yang ini dulu Pak Aska, yang Bu Widi tadi nih. Halo? Iya Pak. Siapa? Ya, jadi Bu Widi, geografi sosial dan lingkungan ini juga baru semester ini Bu ya, karena dianggap penting karena kita kan ada kejadian-kejadian alam kayak ada sustainable climate change, ada pembalakan liar, ada lingkungan-lingkungan ini gitu. Makanya sekarang kalau dulu yang tadi ada yang mahasiswa tadi kayak saya juga dulu dapat mata pelajaran geografi aja, kita mempelajari peta gitu kan, peta dunia, peta global kayak gitu kan. Nah, kenapa sekarang ditambah lagi geografi sosial dan lingkungan? Nah, cakupannya kan lebih luas lagi gitu. Gitu Bu. Jadi bukan pilihan nih Bu. Jadi sebenarnya kan karena kita jurusannya IPS Bu, kalau Ibu jurusannya kayak satu aja misalnya, Fakultas Pendidikan Ekonomi, berarti kan Ibu ngajarnya fokus di situ hanya pendidikan, nanti di S1 kan ada tuh ya, jadi dia spesialis pendidikan ekonomi gitu. Jadi kayak Ibu kalau misalnya Ibu jadi dosen atau jadi guru geografi, kan ada tuh di kampus mana ada jurusan yang geografi gitu, kayak di UPI ya kalau nggak salah tuh. Saya punya mahasiswa juga, dia tamatan S1 UPI geografi gitu. Ya kan, nah akhirnya di belakangnya tambahin GR itu tadi saya pikir apaan, ternyata geografi. Nah kayak gitu Bu. Nah gitu, jadi pada intinya sekarang karena diperluas ini, kayak sekarang aja Bu, buktinya hujan nggak menentu nih, kadang panas, kadang hujan. Kalau Ibu mungkin kalau Ibu 5 tahun atau beberapa tahun kebelakangan, kita bisa lihatlah enak. 6 bulan panas, 6 bulan hujan, masih ketahuan enak begitu. Kita bisa ini. Kalau sekarang ini tidak menentu. Bisa paginya panas, siangnya hujan. Atau paginya hujan, siangnya panas dan mendung menjelang sore gitu. Jadi gitu. Jadi saya jawab punya Bu Widi. Jadi pelajaran penting Bu. Apalagi kan lihat Bu, yang Ibu lihat kayak di Sumatera Utara, di Sumut ya. Dari Aceh, Sumut sampai Sumbar. Ya, jadi gitu. Jadi kita terjadinya pembalakan liar, terus sekarang adanya, belum lagi sekarang ini kayak tambang ini lihat aja pada serakah semua itu perusahaan-perusahaan. Akhirnya kan sekarang oleh pemerintah, kalau ada perusahaan tambang yang mencakup lingkungan yang nggak bisa dibenerin atau nggak bisa ini, atau punya dia sewenang-wenang,
ini aja katanya ditangkap atau misalnya kita proses dihukum. Kenapa masih tetap Dicabut ya, Pak. bandel? Iya, masih tetap bandel dalam perusahaan tersebut gitu. Ya kan? Dan juga berhasil mendapatkan uang untuk menambah kita kekurangan lagi krisis-krisis gini. Kayak semacam krisis yang sekarang masalah minyak. Minyak itu mempengaruhi semua lini tubuh. Jadi lingkungan yang kayak di Iran lawan Amerika, dampak-dampaknya juga geografinya itu Bu. Gitu. Makanya sekarang kita mencakup semua lini bisa diinikan gitu, bisa lebih luas lagi jangkauannya. Kalau dulu hanya kita lihat peta global, itu yang nggak di-mute siapa tadi tuh? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita belajar geografi hanya yang dasar yang tadi itu. Tadi kan juga di dalam materi ini udah dijelaskan. Pelajaran SD geografinya ini, pelajaran SMP geografinya ini. Itu bagian kecil-kecilnya oke lah. Terus untuk yang SMA beda lagi dengan SMK. Itu juga mungkin itu baru sebagian kecil gitu. Tapi kalau udah mencakup geografi sosial, karena kita orang IPS itu udah mencakup geografi sosial dan tambah lingkungan gitu. Ya sekarang buktinya aja juga kan Kementerian Lingkungan dan Kementerian Kehutanan dipisah gitu. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan semua. Ini kaitannya supaya bisa mendeteksi apa aja perusahaan-perusahaan yang masih membandel gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jangan sampai terjadinya penggundulan hutan gitu. Penggundulan hutan akhirnya yang rugi kan rakyat sendiri tuh. Kayak kemarin yang di Sumatera, gelondongan-gelondongan akhirnya banjir begitu, yang kena rakyat gitu kan. Nah yang lebih bagus lagi nih, kita bukan kita sebagai contoh ya, saya mau lihat kayak Pak Deddy Mulyadi nih. Kemarin di Bekasi dia ini, semua dia tidak mau lingkungannya dia itu mulai dibenahin semua lingkungan dari sungai. Karena kenapa? Sungai itu adalah bagian dari dan lingkungan yang ada di kayak waktu awal-awalnya di puncak. Di puncak karena banyak juga perubahan lahan, perubahan-perubahan yang tadinya air resapan tadi dari atas bisa diresap oleh tanah, akhirnya kagak keresap gitu. Nah buktinya akhirnya marah dan semua alih fungsinya dibalikan lagi. Nggak apa-apa di bangunan-bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan di puncak diratakan lagi dan dinormalisasikan lagi, dibuat hutan-hutan lagi. Walaupun mungkin lama untuk menjadikan pohon-pohon itu bisa berapa tahun, 10 tahun mungkin. Nah kalau yang masalah sungai, coba lihat. Tadinya kan kita kan yang tadi saya bilang, hujan ini kan nggak menentu ini karena ada apa perubahan cuaca, perubahan kayak sekarang ini kemarin di daerah mana Bogor atau mana itu ada cuaca angin ribut atau apa. Nah itu juga dampak-dampak yang bisa mempengaruhi keselamatan manusia juga gitu. Jadi jangan sampai kita bisa terkena dengan adanya karena ada perubahan cuaca, iklim dan lain-lain gitu. Nah yang lebih tadi yang saya bilang masalah sungai, dia Pak Deddy bisa membersihkan, merapikan kalau masih dialihfungsikan, dibalikan lagi ke asalnya gitu. Misalnya ada bangunan yang ada di sungai, masih ada bangunan, itu nggak boleh ada bangunan. Karena kenapa? Penyerapan tanah yang di atasnya nggak bisa diserap lagi oleh sungai dan akan mengakibatkan banjir gitu. Saya lihat sih masih ada sih yang kalau saya ke Bekasi masih ada di pinggiran-pinggiran itu masih banyak bangunan-bangunan atau gubuk-gubuk yang dijadikan usaha atau apapun juga mau tempat tinggal itu yang akan menjadikan banjir bisa cepat keluar gitu atau tidak aliran sungainya tidak lancar gitu dari yang harusnya dari atas ke bawah bisa cepat karena adanya tersumbat dengan plastik, tanah, atau apapun juga gitu. Itu yang kita pelajari sekarang ya, karena kita di lingkungan ini masuk hal yang tadi gitu. Geografi yang lingkungan, sosialnya kita pengaruh-pengaruh dari
ini semua gitu dari sosial kita terhadap kita semua, lingkungan juga mempengaruhinya gitu. Nah, makanya kayak sekarang Pak Gubernur DKI juga lagi gencar-gencarnya mengeruk sungai-sungai yang masih dangkal, yang di dalamnya masih banyak tersimpan endapan-endapan yang perlu dikeruk lagi gitu supaya jumlah kapasitas airnya bisa menampung nanti bisa lebih banyak lagi gitu. Dan kalau bisa aliran-aliran dari atas ke bawah itu ke hilir lebih cepat gitu. Walaupun mungkin makanya sekarang kayak untuk menjaga dari pantai masuk dari air rob yang ada di pantai utara itu nanti mau dibuat kayak semacam dinding atau giant sea wall itu mulai dari Banten sampai Surabaya gitu. Artinya apa? Nanti supaya kalau air rob tidak bisa ditahan oleh dinding beton yang bisa menjaga supaya tidak dampak masuk ke sampai misalnya kalau dari Jakarta, dari Ancol atau dari Pluit itu bisa masuk kalau misalnya tidak dibuat dinding bisa masuk sampai ke Monas. Mungkin sampai lagi dekat ke Sudirman atau kemana gitu. Itu yang ditakutkan oleh kita supaya jangan terjadinya hal-hal yang dampak lingkungan yang bisa kita inikan gitu. Itu yang saya dikhawatirkan gitu. Itu makanya ini materi ini sangat penting gitu. Saya juga tadinya sih semester lalu udah ada, tapi ini sekarang baru 2 semester nih yang geografi sosial ini. Saya sebenarnya semester lalu disuruh ngajar ini juga, tapi saya sekarang dikasih juga akhirnya geografi sosial dan lingkungan ini gitu. Dan saya terima karena mencakup juga kita wawasan lingkungan. Nah, sekarang dampak-dampak yang kita lingkungan ini kita bekerja sama dengan luar negeri seperti Greenpeace atau dengan lingkungan-lingkungan lain kayak semacam itu atau LSM-LSM lain yang bergerak di dalam lingkungan itu. Nah, saya sebenarnya juga masalah sampah nih. Nah, sampah juga kan lingkungan juga nih, lingkungan dan sosial juga nih. Coba aja Ibu kalau misalnya saat ini setelah Lebaran di jalan-jalan orang pada buang sampah banyak sekali kan. Itu yang mengakibatkan di jalan tuh akan dampaknya bau, dampaknya banyak lalat, banyak yang penyakit di situ gitu. Itu yang dampak-dampak dari sampah gitu. Nah, makanya saya juga sebenarnya kenapa ya di Indonesia nih nggak ada perusahaan untuk yang kayak di Bantar Gebang bisa bergunung-gunung gitu, nggak ada ya dibuat kayak semacam pabrik atau perusahaan yang kayak melebur yang buat ngebakarnya itu bisa sampai ribuan Fahrenheit gitu misalnya kayak gitu. Yang bisa ngebakar jadi apa nanti dan dipergunakan untuk apa gitu. Perusahaannya besar gitu maksud saya kayak gitu. Tapi mungkin nanti kalau misalnya ada ya kalau misalnya memang belum ada ya dari tingkat lokal ya sebenarnya sih dibuat tapi yang agak jauh juga sih sebenarnya itu juga akan bahaya terhadap lingkungan ya kalau misalnya asap dari sampah itu apalagi bisa sampai warna hitam gitu ke atas ngebumbung akan mengakibatkan lingkungannya juga Bu gitu semua Pak ya jadi kalau misalnya kita buat perusahaan juga harus ada AMDAL-nya juga tadi tuh kalau di mana-mana juga gitu kalau perusahaan harus mendirikan harus ada AMDAL analisa dampak lingkungannya gimana ini gitu tapi kan kadang-kadang perusahaan kalau walaupun dia sudah buat AMDAL kadang-kadang masih belum benar untuk melakukan yang benarnya itu gitu AMDAL-nya masih dilawan atau diinikan gitu dicuekin atau gitu makanya saya mengharapkan Bapak Ibu juga bisa mengerti masalah ini sangat penting gitu walaupun Bapak Ibu tidak ngajar sebagai guru geografi karena kita nih sangat peduli lah gitu intinya dari materi ini gitu Bapak Ibu ya nah untuk yang saya mau ini langsung aja karena juga tinggal 20 menit lagi
Iya, Bapak, terima kasih masalah ya, Pak. ya, yang masalah antropreneurial ini jadi Pak Rijal ya. Jadi antropreneurial ini memandang alam sebagai alat yang tadi sama nih yang saya ini karena eksploitasi yang berlebihan. Nah, itu yang menjadikan tadi saya udah mengulang-ulang lagi kayak tadi ada di Sumatera, itu kayak di Jawa Barat dibuat ini dan semua atau kita peduli dengan lingkungan dari jalan aja. Dari jalan kita membuat supaya kita bisa menuju ke suatu tempat kan kalau saya lihat miris juga nih Bapak Ibu nih. Kalau lihat di TV daerah-daerah masih ada jalan yang berlobang. Ada jalan yang dari satu daerah ke daerah lain dia tidak ini belum dibenerin jalannya. Masih jalan udah jalan kayak kubangan atau banyak batu-batuan atau banyak air gitu. Ini yang kita inikan juga gitu. Kita sesalkan terus kayak ada di daerah, pokoknya banyak deh kalau saya lihat di TV itu di daerah-daerah masih banyak jalan-jalan yang belum terkoneksi atau jembatan masih banyak yang terputus, yang anak-anak sekolah masih kita ngelihat juga serem, bisa ngelihat anak kita supaya nyampe dari jembatan sini sampai ke jembatan sana supaya bisa cepat daripada dia memutar ke daerah-daerah lainnya gitu. Nah, itu yang kita harus ini kan ya, yang bisa jaga dan kita berkesinambungan. Itu yang saya ini kan gitu. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang peduli terhadap lingkungan, ya misalnya kalau memang belum ada dana untuk membenarkan jalan, ya minimal masyarakat ditimbunin dengan batu-batu supaya lubang itu tertutuplah dengan batu-batu koral atau batu-batu yang bisa melewati, jangan sampai terlubang itu. Dan juga kan Bapak Ibu kan bahaya juga itu. Kalau ada lubang, apalagi lubangnya bisa sampai dalam gitu. Apalagi kalau yang naik cuman motor, cuman roda 2. Itu kalau kena lubang itu pasti jatuh gitu. Bahayanya lagi kalau jatuh ke kanan ada mobil lewat atau truk bisa bahaya juga. Itu yang harus kita waspadai juga itu. Gitu karena ada ini gitu. Nah, di sini juga ada paradigma yang masalah kritik terhadap pendidikan antroposentris ini ya. Bagaimana sih yang menekankan teknik yang bisa memandang sumber daya alam hanya sebagai objek komoditas? Nah, yang tadi saya bilang ya, eksploitasi yang di atas pelestarian lingkungan. Tadi saya udah lihat kayak Prabowo kemarin agak marah-marah terhadap Menteri SDM Pak Bahlil. Pak Bahlil bisa berapa lama untuk masalah ini dia bilang 2 minggu. Nah, Prabowo nggak mau minta 1 minggu harus diselesaikan dengan perusahaan tambang ilegal, contohnya seperti itu untuk pembangunan ini gitu. Karena kalau udah dieksploitasi masalah ekonomi dan pelestarian lingkungan itu akan bahaya juga gitu. Dan kalau saya lihat kemarin sudah garcep juga, sudah bersama Kapolri dilihat mobil-mobil lingkungan, mobil perusahaan-perusahaan untuk eksploitasi tambang atau apa, itu udah ditanya-tanya dan kalau masih pengusahanya bandel, nah sekarang juga pengusaha-pengusaha agak takut nih semua ini gitu. Baik perusahaan hutan, perusahaan yang mengambil ngambil hasil bumi kayak nikel atau apapun juga yang dari dalam itu juga harus hati-hati juga gitu. Gitunya. Kalau bisa sih kita mencari, kalau mau lebih ini lagi, carilah daerah-daerah yang belum tersentuh, misalnya ada minyak gitu, lepas pantai mana lagi yang belum gitu. Nah, kalau bisa diolah oleh orang-orang kita sendiri supaya bisa ketahuan, nggak bisa di ini gitu. Jadi masih dipakai di dalam negeri gitu. Nah, ini juga kalau ada pergeseran ekosentris gitu. Nah, kita kan pendidikan ini mengajarkan supaya manusia itu bisa terintegrasi dari satu komunitas yang ekologis yang bukan pada pusatnya tapi pada moral kepada seluruh komponen ekosistem baik biotis dan
abiotis tersebut gitu. Itu Pak Rijal gitu. Nah, begitu juga kalau ada yang lain-lain, misalnya kurikulum yang tadi Ibu juga bilang ya masalah ini. Pendidikan kan harus terintegrasi Bu semua Bu. Itu makanya sekarang masalah geografi ini sangat penting, sangat. Waktu saya juga waktu masih pendidikan di Unindra juga belum ada Bu, belum dapat saya masalah geografi, sosial dan lingkungan ini. Gitu. Tapi karena ini sangat penting, kurikulum ini juga sangat mendasar gitu. Kita jadi karena jurusan juga IPS ini banyak gitu. Artinya IPS banyak, kalau Ibu hanya satu IPS misalnya hanya jurusan sejarah aja. Berarti Ibu IPS-nya sejarah gitu. Atau Ibu kalaupun ada IPS-nya hanya pendidikan geografi, berarti Ibu hanya jadi nanti guru geografi kayak gitu. Nah, makanya saya bisa supaya, dan yang lebih penting lagi adanya terintegrasi semua dari satu masalah ini, lingkungan, geografi, sosial bisa disatukan semua gitu. Begitu juga dengan paradigma keberlanjutan gitu, supaya kita bisa ada pertumbuhan dalam pencapaian ekonomi kita supaya menjadi ketahanan lingkungan. Manusia tidak lagi menjadi tuan alam, melainkan mitra yang menjaga. Nah, ini gitu. Jadi sebenarnya kayak di Kalimantan, itu banyak yang, masih banyak yang orang-orang hutan saya lihat bisa, harusnya dia bisa masih hidup di hutan-hutan, dia bisa bermain di tengah jalan raya Kalimantan gitu. Saya juga sangat miris sih gitu. Makanya orang-orang LSM yang lingkungan peduli, itu harus menjaga ini supaya ketahanan lingkungan kita baik di yang punya hutan atau apapun juga gitu bisa menjaga semua gitu. Jangan sampai kita menjadikan hutan-hutan itu atau isinya kayak binatang itu bisa diambil seenaknya aja gitu. Kalau misalnya gajah dieksploitasi gadingnya, kalau harimau kulitnya atau apanya gitu. Makanya saya juga mengharapkan jangan sampai kita, makanya sekarang agak diperketat semua gitu. Ada binatang-binatang yang tidak boleh diambil atau dirawat di rumah gitu atau dijadikan ini gitu. Ya, kalau yang nggak punya, yang masih bebas nggak apa-apa, tapi kalau yang dilindungi, binatang tersebut nggak boleh dipelihara itu. Gitu. Jadi semua harus juga ada etika hukumnya juga semua gitu. Jadi gitu Pak semua ya. Kalau ada yang mau bertanya Pak. disilakan. Ya. Itu Pak, jelas banget Pak. Iya, jadi itu ya makanya kita belajar. Tadinya saya juga waktu awal-awal sekitar 6-7 tahun 7 bulan yang lalu saya pikir apa gitu materi geografi sosial dan lingkungan, ternyata sama juga gitu masalah yang diajarkan pada mata pelajaran yang masih saya linear juga gitu. Jadi saya masih belajar yang linear yang masih kesamaan dengan sosial atau ilmu pengetahuan sosial kita gitu. Baik kalau kita di sini belajar masalah cuaca, masalah belajar apapun juga gitu ya. Gitu makanya saya bisa ternyata enak juga gitu. Gitu Pak. Jadi jangan sampai mudah-mudahan Bapak Ibu lebih ngerti lah gitu. Tadi banyak yang dipertanyakan ternyata udah pada ngerti semua gitu. Padahal sebenarnya kalau bisa diinikan lagi, dieksplor lagi materi ini lebih dalam lagi, itu akan lebih luas lagi cakupannya itu. Jadi gitu ya. Ya Pak, terima Ya kasih Pak. kayak, iya. Ya makanya kita nih. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Iya silakan. Silakan mau Saya bertanya mau ya. konfirmasi ini Pak, mengenai absen Pak di hari pertama.
Saya ngecek tadi LMS, absen saya cuma 2. Yang pertama itu tidak terbaca. Padahal saya waktu itu hadir. Mohon dicek lagi, Pak. Oh, kamu hadir waktu tatap muka? Hadir. Udah fotonya saya kirim dah. Ya, Hadir, Pak. ya nanti diperbaikin. Ya, Siap, diperbaiki terima nanti kasih. Mas ya. Ya, Ya, Adnan Maruf ya. Oke. betul. Terima Ya, kasih, Pak jadi ya. kalau masalah presensi ya saya ngasih tahu nih. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau kita cuman ada 2 di sini ya. Di dalam presensi ini, di dalam LMS ada yang hadir itu saya contreng, tidak hadir saya kosongkan. Nanti akan saya kayak seperti Pak Adnan tadi. Jadi absennya merah dia. Dan tidak, makanya merah mungkin kesilang ya. Itu kalau misalnya itu. Jadi cuma 2. Nggak bisa Pak, saya izin Pak. Izin, nggak ada tulisan di situ ada alternatif izin, sakit, atau IIS, atau apa lagi misalnya lain-lain, nggak ada. Jadi di dalam LMS itu cuma ada 2. Hadir di contreng Nike plus gitu, contreng, atau tidak hadir kosong, nanti akan jadi merah gitu, kayak saya kosongkan, saya diamkan kayak Pak Adnan tadi. Wah, saya hadir, mungkin saya ini juga gitu, lupa atau belum ter ini gitu. Gitu ya. Jadi masalah ini juga jangan sampai kita nih ini juga. Dan yang lebih penting lagi, kalau misalnya di dalam kita misalnya absen saya nih setelah presensi saya presensi nih. Setelah presentasi saya presensi. Tiba-tiba ada yang keluar nih, saya lihat nih di dalam chat sini kan ketahuan tuh ada yang keluar tuh. Mau dia 10 menit sebelum selesai, kadang tuh yang keluar ketahuan tuh, di situ akan ketahuan. Si A keluar gitu. Sebagai di sini ketahuan akan keluar tuh. Pokoknya saya akan tahu itu. Kayak sekarang nih jumlahnya peserta 50 ya kan, lama-lama bisa berkurang. Itu akan ketahuan juga nih. Kita belajar lingkungan juga nih, sosial dan lingkungan juga dari sini nih. Geografi sosial lingkungan kayak di sini kan. Peserta 50 tiba-tiba mau mendekati jam 4, 8 menit lagi mental dia. Terus kagak balik-balik lagi, ya udah gitu. Udah tanggung lah saya gitu. Karena banyak juga mahasiswa-mahasiswi yang mungkin cuek juga gitu. Mungkin setelah absen mungkin kagak di presensi lagi kayak gitu. Jangan sampai berpikiran begitu, karena saya akan lihat loh, saya pantau ini, pantau dari peserta, pantau dari Zoom-nya yang keluar itu akan ketahuan, si ini keluar gitu, ketahuan pasti itu gitu. Dari yang jumlah peserta juga gitu ya. Jangan sampai ini juga nanti kalau misalnya di akhir nanti pas penilaian semua tiba-tiba berkurang, terus saya akan lihat tuh catatannya. Oh, Bapak ini dulunya saya punya ada rekordannya juga. Kalau Bapak bisa lihat rekordan, makanya saya perlu record ini supaya nanti bisa dilihat gitu. Nah, yang lebih penting lagi Bapak Ibu bisa like dan subscribe di ini saya, di YouTube saya itu. Semua wajibin juga itu. Jadi wajib untuk mensubscribe YouTube saya, dan juga komen, dan juga ini gitu. Kalau bisa di ini juga gitu. Mungkin itu dari saya. Ada yang masih mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak. Ya, jadi masalah Chat. Masih ada satu lagi Pak di ruang chat Pak. apa? Masalah apa? Yang Ritonga tadi Pak. Yang paling bawah itu Pak, belum Bapak ini. Apa sudah ya Pak? Tidak apa, Bu. Waktunya sudah agak sempit. Oh Sudah gitu. mau hampir jam 4. Oke. Iya, tidak apa. Mungkin di lain waktu saja. Nggak ada juga ini Ritonga juga. Yang paling bawah sih sebenarnya, Pak. Tapi tidak apa, Pak. Sudah mau jam 4 sedikit lagi. Ya, yang masalah ini juga udah, masalah konteks geografi, GIS sudah. Pemohon harus kita berikan pada siswa kelas sosial untuk memahami konteks geopolitik GIS yang juga sebagai ranah sosial. Nah, ini juga semuanya udah semua. Jadi pada intinya memang geografi ini, baik yang tadi udah dijelaskan di dalam PPT tadi,
yang tadi saya sebutkan, SD gimana, SMP gimana, terus yang SMA gimana, SMK gimana, dan yang kuliah S1 khusus geografi aja gimana, dan sekarang yang kita ada materi geografi sosial dan lingkungan gimana gitu. Gitu. Jadi semakin kita menuju sini semakin terintegral, masih ada berkaitan. Itu yang lebih penting dari materi mata kuliah geografi sosial dan lingkungan gitu. Jadi masih terintegrasi. Makanya saya harapkan bisa menyatukan semua di mata kuliah lain dengan kita geografi atau Ibu sebagai jurusan sejarah. Nah, kaitan yang dengan sejarah juga gitu. Jadi kalau ada Ibu jurusan antropologi, kaitannya dengan orang menemukan antropologi di mana. Nah, itu berarti ada geografi, berarti di geografi antropologi ada di situ bisa ketahuan bahwa di situ ada artefak-artefak budaya yang kita bisa inikan gitu. Gitu ya. Ada Baik, yang mau Pak. bertanya? Terima Ya. kasih, Pak. Ya, jadi nanti tolong dikirim ya video ini, nanti saya mau masukkan ke YouTube, dan tolong juga mahasiswa diinikan juga. Ini saya ketik nama ininya gitu ya. Nama YouTube-nya nih. Mantap, Bapak, mantap. Tolong diinikan, di Follow. like, subscribe, Follow. ya. Ya, di Iya, follow, sudah, di Pak. komen. Support pastinya Follow Bapak. people, Sudah people. subscribe, Pak. Enggak, karena Pasti kenapa Bapak, Bu? pastinya. Karena Sudah sering lewat beranda saya, Pak. Masya Allah, keren. bukan, maksud saya itu biar kalau di like pasti ada ketahuan, ada jejak digitalnya, ada komen-komen gitu, nanti akan ketahuan gitu. Apalagi ada yang Dapat komen nilai gitu. tambahan, Pak. Kenapa? Dapat nilai plus ya, Pak ya? Jadi gini, kalau masalah itu kan ininya banyak nilai. Kayak yang tadi satu, yang tadi saya sebutkan, dia yang hilang, dia ya pokok banyak lah ininya gitu. Kalau kamu dapat ya ini sebagai pembelajaran bahwa kalian ini mengikuti dengan serius gitu. Itu jadi nilai-nilai tambahnya itu. Ya syukur-syukur nanti bisa ada ya, kalau yang waktu saya atur kan, kalau masuk pertama dulu saya bilang saya akan ngasih nilai B sekarang kan. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan aja, ya udah akan B aja, lulus gitu. Tapi kalau dia mau berubah, mau sampai A kan harus berubah gitu. Kan banyak perubahan-perubahan dari B menuju A bulat gitu. Harus melewati B+, harus melewati A-, baru dia A gitu. Syukur-syukur sekarang udah dapat nilai 75 menuju 79 udah B. Jadi gitu. Jadi udah bersyukurlah dapat nilai B gitu. Ya kalau nanti mau dapat nilai A tadi harus ikut UTS, ikut UAS, ikut materi pembelajaran. Terus dia tidak keluar dari zona nyaman di Zoom kayak gitu. Itu yang dapat nilai plusnya itu. Gitu ya. Iya, Bapak Ibu Pak. semua. Ya, Siap, gitu. Jadi Pak. gitu. Iya, Ya, Bapak. ya. Dari sekarang udah dapat B. Jadi nanti kalau mau A ya Alhamdulillah. perbaiki lagi. Kalau mau ini kan sekarang Aman, saya Pak, bilang, aman. Siap, Bapak. saya bilang orang yang hadir awal dan hadir dari 48 itu dia hadir, ya itu dapat B saya bilang. Tapi kalau misalnya mau dapat A ya harus ada proses menuju B+ dulu. Dari B+ ada yang menuju ke A-, baru dia A gitu. Itu makanya saya pembelajaran biar ada bukti ya pakai video ini gitu. Ada video saya masukkan ke YouTube supaya jejak digital kita bisa kelihatan semua gitu. Gitu ya. Ya Pak, ini dipersilakan untuk menutup hasil dari materi pembelajaran kita hari ini.
Siapa? Terima kasih banyak atas rekan-rekan yang sudah bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Rinovian Rais yang sudah memberikan penambahan ilmu pada materi kita, yaitu terkait konsep geografi dan lingkungan. Mohon maaf untuk yang tadi bertanya dan belum sempat kejawab. Mohon maaf. Mungkin akan bisa ditanyakan di presentasi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya, videonya dikirim ya. Videonya dikirim. Terima Udah kasih dikompres, Bapak. videonya udah dikompres ya. Ya, nanti. Ya, Pak. Ya, assalamualaikum. Bapak.